Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini eh, menunjukkan posisi keuangan perusahaan, kondisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, yang artinya di mana aset harus sama besarnya dengan liabilitas dan ekuitas, jadi harus balance. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, ini adalah contoh transaksi, ya, contoh transaksi keuangan dan non keuangan. Oh ya, transaksi keuangan itu adalah transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan, meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, dan dicatat secara akuntansi. Sedangkan transaksi non keuangan adalah kebalikannya. Dia tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan tidak dicatat secara akuntansi. Oke, langsung saja kita ke pembuatan persamaan dasarnya. Oke, Pak Ahmad memutuskan untuk mendirikan usaha jahit dengan nama Penjahit Ahmad pada tanggal 1 April 2023. Penjahit Ahmad berlokasi di Jalan Rafflesia Raya, Nusa Indah, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Penjahit Ahmad selama bulan April 2023. Di tanggal 1, Pak Ahmad menginvestasikan uangnya sebesar 80 juta untuk modal awal usaha jahit. Jadi, kita analisis dulu transaksinya. Pak Ahmad menginvestasikan uangnya. Jadi, akun yang terpengaruh adalah kas, karena kita menyetorkan uang ya. Jadi, kas kita bertambah sebanyak 80 juta. Lalu, untuk modal awal usaha jahit. Dan modalnya juga bertambah sebesar 80 juta rupiah. Jadi, kas bertambah sebesar 80 juta. Dan modal juga bertambah sebesar 80 juta. Oke, transaksi selanjutnya, di tanggal 2, Pak Ahmad menyewa ruko di Jalan Rafflesia dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 25 juta, terhitung sejak 2 April 2023. Pak Ahmad menyewa ya, kita analisis dulu transaksinya. Pak Ahmad menyewa ruko di Jalan Rafflesia dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 25 juta. Jadi nyewa ya, tapi kita belum diakui sebagai beban karena kita baru menyewa untuk pertama kalinya dan belum merasakan manfaatnya. Jadi akun yang terpengaruh adalah Prepare Lane atau sewa dibayar di muka. Dan selanjutnya, Pak Ahmad juga mengeluarkan uang sebesar 25 juta. Jadi akun yang terpengaruh adalah kas berkurang sebesar 25 juta. Jadi Prepare Lane bertambah sebesar 25 juta dan kasnya berkurang ya sebesar 25 juta karena kita mengeluarkan uang. Oke. Selanjutnya, di tanggal 5, Pak Ahmad membeli peralatan jahit dengan harga 20 juta secara kredit. Kita analisis dulu transaksinya. Membeli peralatan jahit secara kredit. Kita berarti membeli peralatan secara hutang ya. Jadi, akun yang terpengaruh adalah peralatan, karena peralatan kita bertambah. Dan utang kita juga bertambah, karena kita membelinya secara kredit. Akun yang terpengaruh,
peralatan tambah sebesar 20 juta. Dan utang juga bertambah sebesar 20 juta. Oke, selanjutnya di tanggal 8, Pak Ahmad membeli perlengkapan jahit dengan harga Oh ya benar. Di tanggal 8, Pak Ahmad membeli perlengkapan jahit dengan harga 3.250.000 secara kredit. Oke, kita analisis dulu transaksinya. Jadi, Pak Ahmad itu membeli perlengkapan secara kredit ya. Akun yang terpengaruh adalah perlengkapan, karena perlengkapan kita bertambah, dan utang, karena kita membelinya secara kredit. Jadi, catatannya adalah perlengkapan kita bertambah sebesar 3.250.000 dan utang kita juga bertambah sebesar 3.250.000. Oke. Selanjutnya, di tanggal 9, Pak Ahmad merekrut 8 karyawan dan memberikan upah atau gaji per orang sebesar 1 juta. Nah, ini tidak dicatat secara akuntansi ya, karena ini merupakan transaksi non-keuangan yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Oke, kita selanjutnya. Di tanggal 12, menerima uang tunai sebesar 5 juta atas jasa jahit yang telah diberikan. Jadi menerima uang sebesar 5 juta. Analisisnya adalah akun yang terpengaruh adalah kas, karena kita mendapatkan uang dari jasa yang telah kita lakukan. Dan satu lagi akun yang terpengaruh adalah pendapatan, karena ini merupakan pendapatan jasa kita. Oke. 5 juta. Kas kita bertambah 5 juta. Dan pendapatan atau revenue bertambah sebesar 5 juta. Oke, balance ya. Wajib balance. Yang balance saja belum tentu benar, apalagi angka ya kan. Oke, selanjutnya di tanggal 13, Pak Ahmad melunasi utang atas pembelian peralatan pada tanggal 5 April yang lalu sebesar 20 juta. Pak Ahmad membayar lunas utangnya. Kita analisis dulu. Jadi, akun yang terpengaruh adalah kas berkurang karena kita mengeluarkan uang sebesar 20 juta untuk membayar utang kita, dan utang kita juga berkurang sebesar 20 juta rupiah karena kita telah melunaskan hutang kita. Jadi, catatannya adalah kas kita berkurang sebesar 20 juta. Dan utang usaha kita juga berkurang sebesar 20 juta. Oke. Selanjutnya di tanggal 16, telah menyelesaikan jasa menjahit kepada tanggal 14 dulu ya. Di tanggal 14, perwakilan SMP 1 menghubungi usaha jahit Ahmad karena ingin menjahit baju dan celana untuk anak kelas 3 SMP. Nah, ini juga nggak dicatat ya, karena bukan transaksi keuangan. Yang di bawah ini juga ya, usaha Ahmad mengkonfirmasi dan siap menerima pesanan jahit dari SMP 1 ini juga tidak dicatat secara akuntansi karena merupakan transaksi non keuangan. Oke, selanjutnya di tanggal 16. Di tanggal 16 telah menyelesaikan jasa menjahit pada SMP 1 senilai 14 juta. Baru dibayarkan 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Kita analisis dulu ya. Telah menyelesaikan jasa menjahit. Jadi, kita telah menyelesaikan jasa jahit.
ini sudah dihitung pendapatan ya. Dan baru dibayar itu sebesar 10 juta. Nah, baru dibayar 10 juta ini kita menerima uang. Jadi, akun yang terpengaruh adalah kas. Kas bertambah sebesar 10 juta. Dan sisanya dibayar kemudian. Sisanya dibayar kemudian ini adalah selisih dari 10 juta dan 14 juta ini. Jadi 4 juta. Akun yang terpengaruh adalah piutang. Karena kita mempunyai piutang. Karena kita ada piutang ya. Jadi istilahnya itu SMP 1 ngutang kepada kita. Jadi kita punya piutang. Oke. Kas bertambah sebesar 10 juta. Oke, 10 juta. Piutang kita juga bertambah sebesar 4 juta. Oke. Dan pendapatan kita bertambah sebesar 14 juta. Oke. Selanjutnya, dibayar lunas utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 8 April yang lalu sebesar 3.250.000. Ya berarti kita membayar lunas utang kita. Sama seperti tadi, kita analisis dulu. Akun yang terpengaruh adalah kas ya, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar lunas utang kita. Dan utang karena kita melunaskan utang. Jadi kas berkurang dan utang kita juga berkurang. Catatannya, kas berkurang sebesar 3.250.000. Oke. Dan utang kita berkurang juga sebesar 3.250.000. Oke. Selanjutnya, di tanggal 19 menerima pembayaran lunas sebesar 4 juta dari SMP 1 untuk jasa jahit yang telah diselesaikan pada tanggal 16 April. Oke, SMP 1 di sini membayar lunas utang mereka, di garis bawah ya, utang mereka kepada kita. Jadi, akun yang terpengaruh adalah kas ya, karena kita menerima uang dari mereka. Dan piutang kita juga berkurang karena mereka melunaskan utang mereka ya. SMP 1 melunaskan utangnya. Jadi, akun yang terpengaruh, kas bertambah sebesar 4 juta dan piutang berkurang sebesar 4 juta. Oke, selanjutnya di tanggal 20, Pak Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Oke, kita analisis dulu. Akun yang terpengaruh adalah Prive, karena kita mengambil uang ya. Dan kas kita juga berkurang, karena kita mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kas kita tanggal 20 berkurang sebanyak 2 juta. Dan Prive kita masuk ya sebesar 2 juta. Oke. Selanjutnya, di tanggal 22, Pak Ahmad membayar jasa iklan di laman harian Rafflesia sebesar 350.000 untuk terbit hari ini. Jadi Pak Ahmad membayar jasa iklan ya. Akun yang terpengaruh adalah kita membayarkan, jadi kita mengeluarkan uang. Jadi kas berkurang dan beban iklan juga bertambah. Dihitung beban karena kita sudah merasakan manfaatnya, karena terbit hari ini ya. Oke. Kas berkurang sebesar 350.000. Ini kelebihan. Dan beban di sini bertambah sebesar 300.000. Oke. Selanjutnya,
Di tanggal 24, penjahit Ahmad menerima uang tunai sebesar 2 juta atas jasa jahit yang telah diberikan. Jadi kita menerima pendapatan sebesar 2 juta dari pelanggan. Akun yang terpengaruh adalah kas karena kita menerima uang, dan pendapatan karena itu merupakan hasil dari pendapatan jasa kita dari jasa menjahit. Oke, berarti catatannya adalah 2 juta di kas, kas bertambah sebesar 2 juta, dan pendapatan juga bertambah sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya di tanggal 25, Pak Ahmad membayar listrik sebesar 400.000. Oke, kita mengakui beban ya, karena selama 1 bulan ini kita menggunakan listrik karena kita sudah merasakan manfaatnya. Jadi akun yang terpengaruh adalah kas berkurang karena kita mengeluarkan uang dan beban bertambah. Oke, kas bukan beban bertambah, tapi pencatatannya ada di beban. Jadi kas bertambah sebesar 2 juta. Oh maaf, 400.000 maksudnya. 400.000. Oh, kelebihan 1 nolnya. Maaf guys. Oke, kas berkurang. Sorry. Karena kita mengeluarkan uang ya. Oke. Dan beban tambah sebesar 400.000. Oke. Selanjutnya, di tanggal 30, Pak Ahmad membayar gaji karyawan penjahit Ahmad sebesar 1 juta untuk 8 orang. Oke, kita analisis dulu ya. Karena kita sudah merasakan manfaat dari karyawan kita, itu akan terhitung sebagai beban. Atau lebih tepatnya beban gaji ya. Jadi 8 orang, berarti 8 kali 1 juta. 8 juta. Ya. Jadi kita membayar gaji, artinya akun yang terpengaruh adalah kas. Kas berkurang sebesar 8 juta. Oke. Kas berkurang. Ini kas berkurang sebesar 8 juta. Oke. Dan beban karena kita sudah merasakan manfaat dari karyawan kita karena dia sudah bekerja ya, masuk sebesar 8 juta. Oke, kita ini totalkan dulu ya. Ini hasilnya, dapat hasil akhirnya 42 juta. Di sini habis karena utangnya sudah nggak ada lagi. Dan ini turun 25 juta dan perlengkapan turun sebesar 3.250.000 dan peralatan turun sebesar 20 juta. Ya, harusnya tinggal tambahi ini ya. Untuk mendapatkan 90.250.000 ini hasil dari 42 juta ditambah 25 juta ditambah 3.250.000 ditambah 20 juta, maka hasilnya 950.000. 90.250.000. Oke. Selanjutnya, ini sudah habis ya utangnya karena kita telah membayar lunas. Jadi sini 0. Dan modalnya turun sebesar 80 juta. Dan ini juga 14 juta ditambah 15 ditambah 5 juta ditambah 2 juta, hasilnya 21 juta ya. Dan ini juga 8 juta ditambah 400.000 ditambah 350.000, jadinya 8.750.000. Dan ini juga privat turun sebesar 2 juta. Jadi di sini untuk mendapatkan 90.250.000 ini adalah 80 juta modal ditambah dengan pendapatan sebesar 21 juta dikurang
dengan beban ya dikurang dengan river, maka akan mendapatkan hasil 90.250.000. Oke, saya kira itu saja video dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya, teman-teman. Karena kita sama manusia, jadi pasti membuat kesalahan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.